wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Rizka Malika Azhari. Saya berasal dari Universitas Maliku Saleh dari Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan memberitahu bagaimana cara pengolahan hasil data penelitian menggunakan SPSS 25. Nah, sebelum kita beralih ke SPSS 25, di sini saya sudah menyiapkan data mentah dari hasil uji yang sudah saya uji, yaitu di sini saya buat di Microsoft Excel dan saya bagi di kelas eksperimen dan juga kelas kontrolnya, di mana kelas eksperimen terdapat pretest dan juga posttestnya, dan juga sama halnya di kelas kontrol ada pretest dan juga posttestnya. Di sini saya menggunakan 35 siswa di kelas eksperimen dan 32 siswa untuk di kelas kontrol. Jadi jumlah siswa yang saya uji adalah 67 siswa. Nah, di sini untuk kita mengolah data lebih lanjut, kita memerlukan NGen. Nah, di mana NGen itu adalah rumusnya itu nilai posttest dikurang dengan pretest dibagi dengan nilai maksimalnya dikurang dengan nilai posttestnya nanti. Nah, sebelum kita beralih ke SPSS-nya, di sini saya sudah membuat beberapa dasar-dasar pengambilan keputusan dalam sebuah penelitian, di mana ada 4 langkah, yaitu yang pertama, yang paling utama, kita harus buat dasar pengambilan keputusan uji normalitas. Nah, di sini kita tahu bahwa uji normalitasnya itu ada 2 bagian, yaitu jika nilai signifikasinya lebih besar dari 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal. Nah, jika nilai signifikasinya lebih kecil dari 0,05, maka nilai residualnya tidak berdistribusi dengan normal. Nah, ketika uji yang kita tes itu nanti berdistribusi dengan normal, maka kita lanjutkan pada langkah 2 dan langkah 3, di mana langkah kedua itu adalah kita menguji homogenitasnya, dan juga langkah selanjutnya kita akan menguji independent sample t-testnya. Nah, ketika uji yang kita tes nanti berdistribusi tidak normal, maka ketika kita buat uji normalitasnya, kita tidak perlu ke homogenitas dan juga sampel t-testnya. Kita langsung ke langkah yang keempat, yaitu dasar pengambilan keputusan uji non-parametric Mann-Whitney. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini kita lebih bisa tahu untuk uji homogenitas, kita akan tahu apakah dia homogen ataupun tidak homogen. Untuk sampel t-test, apakah dia ada peningkatan dan juga tidak ada peningkatan, dan di non-parametrik juga seperti itu, apakah hipotesis kita diterima ataupun hipotesis kita ditolak. Nah, kita langsung saja beralih pada SPSS-nya. Di sini saya sudah membuka file SPSS-nya, software SPSS-nya, di mana di bagian kiri bawah ini ada 2 bagian, yaitu variable view dan juga data view. Di mana variable view ini berfungsi untuk melabelkan nama-nama ataupun apapun nama-nama yang akan kita buat di data view nanti. Nah, sedangkan data view itu adalah tempat kita untuk mengolah data atau tempat kita untuk menguji data dari data mentah yang kita buat di Microsoft Excel tadi. Jadi langsung saja kita ke langkah yang pertama, kita beralih kepada variable view, di mana yang pertama itu untuk baris pertama kita namakan post t-test kelas eksperimen. Kita enter saja. Nah, di sini saya menggunakan tanda underscore untuk spasinya. Jadi semua spasi akan kita labelkan pada underscore. Yang selanjutnya itu adalah posttest kelas eksperimen. Kita enter aja lagi. Selanjutnya kita beralih kepada kelas kontrol, yaitu pretest kelas kontrol. Enter lagi. Selanjutnya yaitu posttest kelas kontrol. Enter. Nah, di sini di baris yang kelima kita kosongkan dan kita lanjut pada baris yang keenam, kita namakan yaitu pretest. Kita enter. Kita lanjut dengan posttest. Enter lagi. Yang selanjutnya yaitu kelompok.
ketika kita sudah menemukan variabel-variabel ataupun nama-nama yang akan kita uji di data view nanti, maka langkah selanjutnya yaitu di sini ada kolom desimal. Nah, desimal di sini masih 2, maka kita ubah menjadi 0. 0 semuanya. Nah, ketika desimal kita sudah 0 semua, maka langkah selanjutnya kita beralih pada kolom measure, di mana measure ini masih unknown semua. Jadi, untuk kita mengolah datanya, kita harus mengubahnya menjadi nominal. Nah, setelah measure sudah menjadi nominal semua, maka langkah selanjutnya kita lihat pada baris ke-8, yaitu pada bagian kelompok. Di sini pada kolom values, dia masih non, karena kita memerlukan 2 kelas, yaitu kelas eksperimen dan juga kelas kontrol, maka kita harus membagi kelompok ini menjadi 2 bagian. Maka di sini kita klik yang ada tanda titik 3 ini, kita klik. Value yang pertama yaitu kita labelkan dengan nomor 1, labelnya yaitu kelas eksperimen. Maka kita langsung klik add saja, maka di sini keluar yaitu ada value 1 yaitu labelnya kelas eksperimen. Nah, langkah yang selanjutnya itu kita buat value 2 itu kelas kontrolnya. Kita add saja. Nah, di sini sudah dapat 2 klasifikasi, yaitu 2 kelas eksperimen dan juga kelas kontrol. Maka langsung saja kita klik OK. Nah, maka di sini untuk pada bagian kelompoknya tidak non lagi. Maka langkah selanjutnya kita langsung pada data view. Nah, di sini sudah kita lihat bahwa label-label ataupun variabel-variabel yang kita buat di variable view tadi sudah terdapat pada data view. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan mengisi data-data untuk kita uji n-gennya dan juga kita uji kenormalitasnya. Oke, maka kita lanjut pada SPSS-nya untuk di data view. Di sini kita masukkan data di Microsoft Excel kita. Nah, di sini teman-teman bisa memasukkan datanya satu persatu. Tetapi di sini jika teman-teman ingin meng-copy paste karena sudah dibuat di Microsoft Excel tadi, kita bisa copy paste ini dan kita pastekan atau kita salin di SPSS. Jadi ini saya copy ke 35 siswa untuk di kelas kontrol, kita Ctrl C, beralih ke SPSS. Di sini di baris nomor 1 kita salin atau Ctrl V. Nah, langkah selanjutnya pada kolom pretest dan juga posttest akan kita salin untuk di kelas eksperimen. Langsung aja kita Ctrl V. Langkah selanjutnya kita beralih ke Excel lagi, karena tadi kelas eksperimen sudah kita copy, maka kita beralih ke kelas kontrolnya. Nah, di sini kelas kontrol ada 32 siswa, di sini saya copy lagi. Di sini saya Ctrl C, kita langsung beralih pada SPSS di baris nomor 1 juga. Langsung kita Ctrl V atau salin. Nah, langkah selanjutnya untuk di test dan juga post test di kolomnya, di baris nomor 36 kita akan mengkopinya. Kita Ctrl V saja untuk di kelas kontrolnya. Baik, langkah selanjutnya yang kosong itu adalah pada kolom kelompok. Nah, maka langsung kita beralih ke ke Excel lagi. Di sini kita salin untuk di kelas eksperimen. Kita Ctrl C saja. Kita beralih pada SPSS. Ingat, ini pada baris yang nomor 1 kita salin. Baik, beralih ke Excel lagi. Untuk di kelas kontrol, kita copy. Ctrl C. Beralih pada SPSS. Ingat, pada kelas kontrol itu berawal pada nomor 36 atau baris 36. Kita Ctrl V saja. Oke, langkah selanjutnya kita akan menguji n-gennya. Nah, yang sebelumnya yaitu kita harus membuat rumus bahwa di mana n-gen tadi adalah rumusnya nilai post-test dikurang dengan pretest dan juga dibagi dengan nilai maksimal dikurang dengan nilai pretestnya. Maka langkah yang pertama yang harus kita buat
mengikuti SPSS-nya, yaitu rumus post-test dan juga dikurangi dengan pretestnya. Nah, maka langkah yang pertama itu kita di sini ada tulisan transform, kita klik transform, yaitu yang pertama ada computer variable, kita klik computer variable. Nah, maka di sini keluar yaitu target variabelnya, di mana kita akan membuat labelnya, yaitu post-test kurang pretest. Nah, ini langkahnya yaitu kita klik post-test di bawah sini, kita klik tanda panah agar dia muncul pada numeric expression. Nah, langkah selanjutnya itu dikurang dengan pretestnya, kita klik pretest dan kita klik tanda panah, maka dia akan keluar pada numeric expression-nya. Nah, langsung saja kita klik OK. Kita tunggu sebentar. Nah, ketika tulisannya sudah execute, berarti sudah bisa kita input datanya. Nah, kita maksimalkan aja, kita kecilkan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa post-test dikurang dengan pretest sudah muncul langsung jawabannya ataupun data-datanya sudah muncul semua. Nah, maka langkah selanjutnya yaitu kita harus membuat rumusnya lagi dengan cara klik transform, computer variable lagi. Nah, di sini langkah selanjutnya yaitu maksimal kurang pretest. Di sini numeric expression-nya kita hapus dulu. Kita klik. Di sini nilai maksimal saya yaitu 100. Kenapa 100? Karena pada data yang saya uji, nilai maksimalnya yaitu 100. Jadi nanti nilai maksimal ini berubah-ubah tergantung pada hasil uji ataupun data mentah dari uji-uji yang kalian uji. Dikurang dengan pretestnya. Kita klik tanda panahnya agar dia muncul di numeric expression-nya. Nanti langsung kita klik OK. Kita tunggu. Nah, ketika sudah execute berarti sudah bisa kita kecilkan dan sudah muncul angka-angka pada maksimal kurang dengan pretest. Nah, langkah selanjutnya yaitu endgain. Langkahnya masih sama, masih klik transform, computer variable. Di sini kita ubah target variabelnya yaitu endgain. Numeric expression-nya bisa kita hapus dulu. Nah, di mana rumus endgain ini adalah post-test dikurang dengan pretest. Kita klik tanda panah agar dia muncul di numeric expression. Dibagi, di sini di bawah ini ada tanda bagi. Maka dibagi dengan maksimal dikurang pretest. Kita klik di sini, kita klik tanda panahnya lagi. Nah, maka sudah muncul di numeric expression-nya. Maka langsung saja kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul endgain-nya. Nah, maka langkah selanjutnya kita akan menguji kenormalitasannya. Maka langkah yang harus kita buat di sini ada tulisan analyze atau analis. Kita klik. Di sini ada tulisan descriptive statistic. Kita lihat aja di sini ada pilihan explore, maka klik explore. Nah, di sini ada dependent list, factor list dan juga label cases by. Nah, langkah yang pertama itu kita klik endgain di sini. Kita klik tanda panah pada kolom dependent list, maka keluar di dependent list. Nah, langkah selanjutnya kita klik kelompok dan kita klik tanda panah pada factor list. Oke, langkah selanjutnya di sini ada kolom plots. Kita klik kolom plots dan kita pastikan centang normality plots with test-nya sudah tercentang. Nah, di sini kita centang saja, maka langsung kita klik continue. Langsung kita klik OK. Nah, kita tunggu saja sebentar. Nah, maka di sini sudah keluar tabel-tabel yang kita uji, yaitu uji kenormalitasannya. Di sini ada case processing summary, descriptive, dan juga test of normality. Nah, yang penting yaitu table test of normality. Di sini kita menggunakan Shapiro-Wilk, di mana signifikannya yaitu 0,644 untuk kelas eksperimen dan juga 0,39 untuk di kelas kontrol. Nah, kita beralih pada MS Word yang sudah saya buat tadi, di mana untuk dasar pengambilan keputusan uji normalitas, yang pertama itu jika signifikasinya lebih besar dari 0,05 maka residual berdistribusi dengan normal. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman bahwa kelas eksperimen yang saya buat yaitu hasilnya 0,644 atau 0,644, di mana ini berdistribusi dengan normal, sedangkan pada kelas kontrol dia tidak berdistribusi dengan normal karena dia lebih besar lebih kecil dari 0,05, maka residualnya tidak berdistribusi dengan normal. Nah, ketika salah satu
salah satu signifikasi atau salah satu dari kelas kontrol ataupun kelas eksperimen tidak berdistribusi dengan normal, maka data yang kita uji itu berdistribusi tidak normal. Jadi, ketika data yang kita uji berdistribusi dengan tidak normal, maka kita langsung pada langkah yang keempat, yaitu kita uji non-parametric Mann-Whitney. Maka kita langsung saja ke SPSS-nya. Untuk kita menguji non-parametriknya, kita klik Analyze di sini. Di sini ada tulisan non-parametric test. Nah, di sini kita klik lagi Legacy Dialogs. Di sini ada pilihan two independent samples. Mengapa kita memakai two independent samples? Karena kita menggunakan dua sampel, yaitu kelas kontrol dan juga kelas eksperimen. Kita langsung klik two independent samples. Di sini ada N-gain. Kita klik tanda panah di test variable list dan juga kelompok di grouping variable. Nah, kita lihat bahwa di sini kelompok masih bertanda tanya. Maka untuk kita membuat dia lebih jelas, maka kita klik di sini ada kolom define groups, kita klik. Untuk grup 1 kita klik 1 dan 2 kita klik, grup 2 kita klik 2. Kita langsung klik continue dan teman-teman harus memastikan bahwa checklist di Mann-Whitney U sudah terchecklist, maka langsung kita klik OK. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, maka di sini grafik-grafiknya sudah keluar. Oke. Nah, yang paling penting itu adalah pada Mann-Whitney test ada rank-nya dan juga tes statistik. Nah, di tabel yang ini yang paling penting yaitu pada assume site to tilde-nya yaitu 0,000, dimana kita beralih lagi pada MS Word-nya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa Oke, di sini pada langkah yang keempat, jika nilai assume site itu lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis diterima ataupun ada peningkatan kemampuan penalaran matematika siswa. Nah, yang kedua, jika nilai assume site itu lebih besar dari 0,05, maka hipotesisnya ditolak ataupun tidak ada peningkatan kemampuan penalaran matematika siswa. Nah, di sini di SPSS kita sudah lihat teman-teman bahwa assume site to tilde-nya yaitu 0,000. Maka hipotesis kita diterima ataupun adanya peningkatan kemampuan penalaran matematika siswa. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.